Strike! Wih, waduh, gede nih. Ada nih mas, gimana mas? Oh, mati kok. Wih, sampai nyelam loh. Ini untuk sebagai pemicu biar apinya cepat menyala. Keindahan Pulau Belitung yang mendapat julukan Permata Laut Timur tidak hanya pada kawasan pesisirnya saja, melainkan bentang alamnya juga. Salah satunya adalah kawasan lahan basah purba Tebet Rasau yang telah diakui menjadi UNESCO Global Geopark. Nama Tebet Rasau berasal dari banyaknya tumbuhan rasau yang tumbuh subur di area ini. Strikeback Mania, Tebet Rasau ini adalah salah satu spot yang paling potensial untuk memancing ikan-ikan predator air tawar. Dan sekarang saya ditemani sama Ki Supar, karena beliau yang tahu spot-spot potensial yang ada di sini. Mancing Mania Strikeback, mantap! Waktu pagi menjadi momen yang tepat untuk menjelajahi spot-spot mancing di Tebet Rasau karena biasanya agresivitas ikan predator masih berada di titik puncaknya. Jadi Tebet Rasau ini luas banget dan sejauh mata mandang itu seperti pulau-pulau kecil tapi terdiri dari pohon-pohon rasau ya Ki ya. Terus juga ada pohon-pohon apa itu Ki? Kurun. Pohon kurun ya. Jadi dia seperti semacam alang-alang dia. Memiliki luas lebih dari 8.000 hektar, danau ini menjadi rumah bagi sekitar 132 jenis ikan. Melihat kondisi spot yang masih sangat terjaga, saya pun cukup yakin bakal menaklukkan ikan-ikan monster penghuni danau purba ini. Setiap lemparan umpan membuat adrenalin terpacu dan harus sigap jika sang predator menyambarnya secara tiba-tiba. Strike! Wih, Kiki, strike Ki! Wih, mantap! Lumayan nih Ki! Lawan dia. Kekuatan tenaga ikan cukup lumayan memberikan perlawanan. Meskipun saya sudah mengantisipasinya, namun perlawanan ikan tetap tidak mudah untuk ditaklukkan. Bantu sedikit, Ki. Tentu saja, saya tidak mau melepaskan peluang yang sudah hadir di depan mata. Ikan apa ini? Seekor ikan toman penghuni danau akhirnya berhasil saya paksa menyerah dan naik ke perahu. Wih, waduh, gede nih. Mantap. Waduh. Luar biasa tarikannya ini teman. Ini dia nih, toman Tebet Rasau punya. Warnanya cantik sekali. Dia lebih ke unguan seperti ini. Saya penasaran kira-kira beratnya berapa. Mantap. 4,2 kilo. Bener lah nih, powernya luar biasa, tarikannya keren. Powerful banget. Mancing Mania Strikeback, mantap. Permulaan yang sangat baik Strikeback Mania. Ikan toman merupakan salah satu ikan predator paling agresif di wilayah air tawar. Habitatnya berada di perairan tenang dengan vegetasi yang lebat. Sebagai predator, ikan toman memiliki pertumbuhan yang tergolong cepat. Ikan berkepala ular ini memasuki fase dewasa ketika berumur 12 bulan. Nah, ini dia nih. Umpan yang saya pakai jenis soft lure seperti ini. Jadi dia jenis top water. Nah, actionnya dia akan ada percikan-percikan air dan suara yang agak sedikit bising. Nah, jadi akan menarik perhatian dari ikan-ikan predator. Ikan toman memiliki insting bertahan hidup dan berburu yang kuat. Mereka sangat menyukai ketenangan. Itu sebabnya jika ada suara berisik atau pergerakan di daerah teritorialnya, maka dia tak segan-segan untuk langsung menyerang dan menyambarnya. Saya harus jeli dalam menyusuri setiap spot alam liar di Tebet Rasau. Strike!
Strike. Sebuah sambaran kuat kembali saya dapatkan. Saya pun yakin ikan toman lah yang melahap umpan. Sebagai top predator, tentu toman tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan terus memberontak supaya bisa terlepas dari mata kail yang tertancap di rahangnya. Akhirnya, sang predator berhasil saya jinakan dan menambah jumlah ikan yang saya dapatkan kali ini. Dapat toman. Mantap banget. Aduh, nih. Jadi kalau untuk jenis ikan toman ini yang menjadi top predatornya, tapi untuk di habitatnya dia bukan jadi puncak rantai makanannya karena di sini masih ada buayanya. Nah tuh, dia ganas banget. Punya struktur gigi yang tajam sekali. Jadi biasanya sekali gigitan pun mangsanya bisa langsung putus dia badannya karena saking tajamnya dia punya gigi. Nah, pancing mana strike back? Mantap. Toman atau bahasa kerennya giant snakehead merupakan ikan pemangsa yang bisa tumbuh mencapai berat lebih dari 20 kg dengan panjang bisa mencapai 1,5 meter. Sebagai predator teritorial, ikan ini memangsa apa saja yang memasuki dan dianggap mengganggu wilayahnya. Fish on! Umpan saya kembali jatuh di area teritorial sang predator. Spot liar Tebat Rasau memang sangat menjanjikan strike back mania. Saya pun berhasil merasakan setiap sensasi tarikan tenaga ikan. Adu tarik tenaga membuat saya harus bisa memaksanya mendekat sebelum ikan kembali ke sarangnya. Meski ukurannya tak sebesar yang sebelumnya, tapi adrenalin dalam adu kekuatan dengan toman cukup terpacu. Mantap! Pancing mania strike back. Mantap. Keseruan adu tarik melawan keganasan ikan toman membuat waktu berlalu begitu cepat. Sinar matahari yang mulai terik membuat suhu air meningkat. Kondisi ini membuat ikan toman lebih suka bersembunyi dan menurunkan agresivitasnya. Saya pun memutuskan untuk istirahat sebentar dan mencari tempat untuk berteduh. Memancing di alam terbuka selalu menjadi kegiatan yang menyenangkan. Spot yang masih alami dengan keterbatasan fasilitas membuat saya harus memiliki persiapan tambahan. Seperti peribahasa, sedia payung sebelum hujan. Saya pun sudah berjaga-jaga untuk semua hal yang diperlukan ketika berada di alam terbuka. Fly sheet bisa saya manfaatkan sebagai atap untuk melindungi diri dari teriknya sinar matahari. Ini berhubung matahari lagi terik-teriknya, jadi kita memutuskan buat istirahat dulu ya Ki ya. Biar tubuh kita staminanya tetap terjaga. Dan juga jangan lupa kita tetap harus minum air putih yang banyak biar badan kita tetap terjaga dari dehidrasi. Keringat yang bercucuran karena cuaca panas menjadi tanda cairan pada tubuh kita mulai berkurang. Ki, Aki istirahat dulu aja di sini Aki. Saya mau coba land base di sana, kayaknya lumayan teduh di sana Ki. Oke, Ki. Mudah-mudahan ada ikan yang hilaf dan menyambar umpan saya. Mau kemana nih Bang? Mau nerok. Mau? Nerok. Oh, nerok itu ikan. apa Bang? Nombak ikan kita Mas, berburu ikan. Boleh nggak saya ikut Bang? Boleh Mas. Boleh ya? Oke, Boleh. yaudah Bang. Tempatnya di mana? Di sana Bang. Oh yaudah yuk langsung aja kita ke sana ya. Oke. Strike back mania, mengikuti kearifan lokal masyarakat setempat selalu menjadi cerita yang menarik untuk diikuti. Saya selalu penasaran dengan cara tangkap ikan secara tradisional yang unik-unik. Jadi sekarang kita sedang melakukan ritual pembacaan doa sebelum nanti kita melakukan nirok. Itu fungsinya untuk keselamatan, terhindar dari bahaya, dan juga hasilnya melimpah.
Kegiatan berdoa ini dipimpin oleh pemimpin nirok atau disebut ketuak. Dua ketukan menandakan doa selesai dan memiliki arti untuk mendekatkan binatang yang berinsang serta menjauhkan dari gangguan yang tidak berinsang. Binatang tak berinsang yang dimaksud di sini adalah buaya strike big mania. 4 ketukan terakhir mengartikan banyak jumlah orang yang akan melakukan kegiatan nirok. Nah, jadi tadi sambil mukul-mukul air itu jadi pertanda kalau ritualnya udah selesai dan kita siap buat berangkat. Tradisi ini biasa dilakukan masyarakat desa yang memiliki sungai dan rawa-rawa secara turun-temurun. Sebuah cara pencarian ikan yang menggambarkan keterampilan, pengetahuan tentang lingkungan perairan, serta nilai-nilai kerjasama. Nah, nirok ini adalah teknik untuk menangkap ikan secara tradisional yang masih sangat terjaga di sini, di Belitung, terutama di Belitung Timur. Jadi alat tombak ini namanya tirok. Dia terbuat dari kayu ulin seperti ini. Nah, panjangnya itu sekitar 3 meter. Biasanya menyesuaikan dengan spotnya, tapi yang saya pakai ini 3 meter. Nah, di ujungnya pakai besi yang diruncingkan seperti ini. Tombak ini dibuat khusus untuk menikam ikan yang hidup di perairan dangkal. Ada depannya mas. Oh mati. Setelah beberapa kali mencoba tikaman, Yetris akhirnya berhasil mendapatkan sesuatu. Bang mas. Ikan apa nih bang? Ini ikan tupok mas. Dapat ikan tupok. Sampai nyelam-nyelam luar biasa. Nah, karena tirok ini memang di ujungnya dia nggak ada ruitnya. Nah, jadi ketika dapat ikan harus diselamin ya bang ya, biar nggak lepas ikannya. Mantap. Ikan tupo atau akrab disebut kihung memang senang mendiami tepian danau atau sungai yang tenang dan teduh. Tangkapan pertama yang menjanjikan. Semoga saya dan yang lainnya juga segera mendapatkan keberuntungan seperti Yetris. Nah, nirok ini kita carinya tuh cari ikannya di pohon rasau atau di antara semak-semak belukar seperti ini atau di kumpai. Kumpai itu tanaman air yang terendam seperti ini. Nah, biasanya di situ tempat persembunyian ikan. Saya yang masih awam dengan kegiatan nirok hanya bermodalkan pengetahuan tentang habitat ikan dan insting untuk melemparkan tiroknya. Nirok atau nombak ikan sebenarnya sama dengan memancing ikan. Tak ada yang mengetahui atau dapat memastikan peluang masing-masing. Percobaan demi percobaan menombak terus saya lakukan. Dan Ada kek? Ada. Aduh, Dapat kek? ada nih. Lumayan gede ya. Ketika kita nombak dan ada ikannya, biasanya ditandai dengan ujungnya tuh bergetar karena ikannya berontak. Nah, ini saya dapat nih. Ikan betutu. Kalau di sini namanya apa, Bang? Ikan mentutu. Mentutu kalau di sini. puas rasanya berhasil mendapatkan ikan dengan cara tradisional yang baru saya kenal. Sebuah pengalaman yang tak ternilai harganya. Andi pun tak mau ketinggalan. Dia terus berusaha keras untuk mendapatkan hasil tangkapan. Ada getar, ada getar. Ada tanda nih, ada tanda-tanda. Dia bahkan cukup berani masuk ke lokasi yang dalamnya hampir setinggi badannya. Wih, dapat. Satu. Mantap. Nih, jadi serunya kita nombak gini, kalau dapat di spot yang airnya dalam, kita harus nyelam nih. Iya, biar ada sensasinya. Nah, itu tuh serunya, sensasinya di situ. Usaha memang tidak mengkhianati hasil. Seekor ikan gabus menjadi hasil tangkapan Andi. Mantap!
Meskipun yang lain sudah dapat, tapi kakek sebagai ketua tetap tenang memegang tiroknya sambil mengincar lokasi tempat ikan berdiam diri. Disinilah pengalamannya sebagai senior tidak bisa dibohongi. Sebuah hujaman tirok tepat mengenai sasaran. Ketua dapat. Wih, ketua dapat nih. Mantap. Nih, ketua kita memang luar biasa. Langsung dapat tomat segini gede. Mantap ya, Pak. Sabun ini. Coba angkat ya. Wah. Memang senior kita harus sungkem dulu biar bisa dapat yang gede juga. Tas dulu, Kek. Oke. Mancing One Strike Back. Mantap. Inilah salah satu kearifan dalam nirok. Ketika semua sudah mendapatkan hasil, kegiatan langsung dihentikan. Dengan begini, ikan-ikan penghuni Tebat Rasau tidak akan diambil secara berlebihan, sehingga keberadaannya di alam liar tetap terjaga. Di alam terbuka yang masih terjaga seperti ini, saya bisa dengan mudah membuat alat-alat yang bisa digunakan untuk mengolah hasil tangkapan. Bang Getris, saya tambahin garam biar untuk menghilangkan amisnya ya. Sama biar ada rasa-rasa asinnya dikit, Bang Getris. Ayo Bang, kita taburin Bang. Saya mau kasih tips nih sebelum kita bikin perapian menggunakan kulit kayu yang diserut seperti ini. Nah, kebetulan saya pakai kulit kayu gelam yang tekstur kulitnya tuh tebal seperti ini. Nah, ini untuk sebagai pemicu biar apinya cepat menyala. Serutan kayu akan mempermudah kita untuk membuat pembakaran. Ikan hasil niroknya cukup kami bakar saja dengan bumbu ala kadarnya. Kalau perut sudah lapar sih, apapun cara mengolahnya, daging ikan pasti terasa enak. Oke, perubahan warnanya udah kelihatan banget, udah mulai coklat ke hitam-hitaman. Nah, ini tandanya ikannya udah matang. Ayo Bang, kita taruh Bang ya. Menyantap ikan dan singkong bakar dengan suasana alam yang syahdu membuat makan siang kali ini benar-benar terasa berbeda. Ini dari keempatnya nih, semuanya jenis ikan yang berbeda. Tapi tadi saya udah nyobain semua, saya rasain semua. Yang paling enak menurut saya daging ikan betutu atau gabus malas. Itu rasanya beda, paling manis. Ini dia tuh ikan buntal, mulai ngembang dia. Ya segini.